warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kali ini Bu Bella akan memaparkan materi tentang penyusutan aset sumber daya alam. Untuk mengetahui seluk-beluk tentang materi tersebut dan bagaimana cara penghitungan penyusutannya, simak ulasan Bu Bella pada tayangan berikut ini. Ya, baik. Aset tetap sumber daya alam atau natural resources itu merupakan aset yang dapat habis dan tidak bisa diperbaharui. Sebetulnya ada golongan aset sumber daya alam yang bisa diperbaharui ya, semisal contoh hutan itu bisa sebetulnya diperbaharui. Namun itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk bisa kembali normal seperti sumber daya alam semula ya. Jadi kesimpulannya aset SDA itu kita sepakati bahwa SDA tidak bisa diperbaharui. Next. Pada minggu lalu kan Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak ya untuk mencari contoh-contoh aset tetap SDA itu contohnya apa saja dan aset tetap yang tidak berwujud contohnya apa saja. Nah, ini sedikit jawaban dari teman-teman kalian ya. Kurang lebih kalian memahami contoh-contoh yang termasuk ke dalam aset SDA dan aset tidak berwujud itu seperti apa. Sudah bagus ya. Ini juga ada beberapa contohnya. Next, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi ada yang namanya depresi. Apa itu depresi? Depresi itu adalah salah satu metode penyusutan dalam dunia akuntansi ya untuk menghitung penyusutan khusus aset sumber daya alam ya. Dalam dunia akuntansi kita mengenal adanya 3 metode penyusutan. Yang pertama ada yang namanya depresiasi untuk menghitung penyusutan aset tetap yang berwujud. Kemudian ada amortisasi untuk menghitung penyusutan aset tetap yang tidak berwujud, dan ada depresi untuk menghitung penyusutan khusus untuk aset yang bersumber dari alam ya. Nah, sekarang bagaimana cara menetapkan biaya depresi pada suatu aset sumber daya alam? Ini kalian harus memperhatikan beberapa biaya-biaya yang akan mempengaruhi biaya depresi itu sendiri ya. Dalam penetapan depresi kita mengenal dalam materi sebelumnya kita mengenal ada istilah harga perolehan aset. Nah, SDA pun sama, dia punya yang namanya harga perolehan aset sumber daya alam. Nah, harga perolehan itu kan anak-anak sudah tahu ya. Harga perolehan itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tersebut sampai aset tersebut siap dioperasikan atau digunakan. Jadi di sini yang termasuk dalam biaya atau harga perolehan aset SDA itu termasuk di dalamnya ada yang namanya komponen-komponen biaya praeksplorasi, biaya eksplorasi dan evaluasi, biaya penambangan, dan biaya restorasi dan perbaikan gitu. Jadi kesemuanya biaya-biaya ini akan mempengaruhi harga perolehan aset SDA sehingga nanti akan mempengaruhi perhitungan depresi. Ya, Ibu jelaskan satu-satu ya. Jadi, biaya praeksplorasi, apa yang disebut biaya praeksplorasi? Biaya praeksplorasi itu adalah biaya penelitian yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk meneliti atau mensurvei lahan sumber daya alam tersebut untuk mengetahui kandungan di dalamnya, untuk mengetahui apa potensi sumber daya alam yang bisa dieksplor oleh perusahaan. Jadi biaya praeksplorasi ini adalah biaya sebelum ditemukannya aset sumber daya alam yang bisa dieksplor. Ya, semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui adakah potensi sumber daya alam yang bisa dieksplor itu masuk ke dalam biaya praeksplorasi. Nah, kemudian setelah diketahui bahwa di lahan tersebut terkandung sumber daya alam yang bisa dieksplor, maka ini kalau selanjutnya ada pengeluaran namanya masuk ke dalam biaya eksplorasi. Jadi biaya eksplorasi itu biasanya untuk melakukan penelitian lebih jauh, untuk meneliti seberapa banyak potensi sumber daya alam yang bisa dieksplor, berapa banyak estimasi yang bisa dihasilkan, itu masuknya ke biaya eksplorasi. Termasuk dalam kategorinya termasuk juga biaya-biaya perizinan untuk mengeksplor sumber daya alam tersebut kepada yang harus dikeluarkan ke pemerintah setempat gitu ya. Nah, kemudian ada setelah biaya eksplorasi ada yang namanya biaya penambangan, yaitu biaya ketika dilakukannya biaya ketika dilakukannya operasional untuk mengeruk atau
mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut. Nah, biaya penambangan ini ada dua. Yang pertama adalah biaya yang melibatkan penggunaan peralatan berwujud dan biaya pengembangan. Oke, yang A dulu ya. Biaya peralatan berwujud itu maksudnya apa? Nah, ketika melakukan penambangan, ya, otomatis perusahaan itu pasti menggunakan yang namanya alat berat atau aset lain untuk membantu proses penambangan. Nah, penggunaan alat berat ini kita harus ketahui dulu apakah perusahaan tersebut alat beratnya itu milik perusahaan atau disewa. Kalau misalkan milik perusahaan, contohnya seperti gambar di sini ya. Di sini ada ekskavator itu lagi mencuci tanah di kolam pencucian untuk menghasilkan biji pasir gitu ya. Jadi lagi nyuci tanah untuk menghasilkan pasir. Nah, ekskavator ini kan alat berat. Dia masuk dalam golongan aset tetap berwujud. Nah, kalau misalkan ekskavator ini milik perusahaan, maka penggunaan atau biaya penggunaan ekskavator ini untuk proses penambangan, ya, pengurukan pasir, pencucian, kemudian pengisian ke dalam truk, itu biayanya itu kalau misalkan peralatannya punya perusahaan ya, gak boleh dimasukkan ke dalam biaya penambangan yang nanti akan mempengaruhi biaya depresi kalau alat beratnya atau ekskavatornya milik perusahaan. Kenapa? Karena ini sudah masuk golongan aset berwujud, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menggunakan alat berat tersebut harus didepresiasi sendiri. Jadi harus dihitung penyusutannya khusus untuk penyusutan si ekskavator tersebut atau beko tersebut. Gitu ya. Tapi kalau misalkan perusahaan menyewa alat berat untuk melakukan proses penambangan, maka biaya sewanya itu boleh dimasukkan sebagai biaya penambangan yang akan mempengaruhi biaya depresi aset sumber daya alam. Jadi di situ perbedaannya ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya biaya pengembangan. Biaya pengembangan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk penambangan yang tidak berkaitan langsung dengan berapa banyak produktivitas unit sumber daya alam yang dihasilkan. Ibu kasih contoh gini, semisal tadi pasir nih ya seperti yang digambar ini pasir. Nah, pasir itu kan ditambang, dikeruk dengan menggunakan alat berat. Nah, alat berat itu berhubungan langsung dengan produktivitas berapa kubik pasir yang dihasilkan, ya kan? Itu berhubungan langsung dengan produktivitas unit yang diproduksi. Nah, tapi kalau biaya pengembangan itu tidak berkaitan langsung dengan berapa banyak yang dihasilkan oleh biaya pengembangan itu. Semisal contoh adalah pembuatan kolam cuci tanah. Nah, kolam cuci tanah ini ketika dibuat itu nggak bisa dihubungkan langsung berpengaruhnya seberapa banyak pengaruh kubikasi atau seberapa banyak akan menghasilkan kubik pasir. Nggak bisa kita hitung gitu ya. Atau misalkan pembuatan sarana jalan untuk alat berat, jalan untuk mobil angkut ataupun truk, itu kan pembuatan jalan itu masuk ke biaya pengembangan. Nah, tidak berkaitan langsung dengan produktivitas pertambangan, tidak berkaitan langsung dengan berapa kubik yang bisa dihasilkan karena perusahaan telah membuat jalan. Itu nggak bisa dikaitkan langsung gitu ya, tapi bisa dikaitkannya secara tidak langsung. Kemudian proses pembuatan saluran air untuk menyalurkan air ke kolam pencucian itu tidak bisa dikaitkan langsung. Nah, itulah yang disebut sebagai biaya pengembangan. Nah, biaya-biaya seperti itu yang dikeluarkan perusahaan gitu ya untuk menunjang penambangan sumber daya alam itu masuk dan mempengaruhi biaya untuk biaya penetapan depresi gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya biaya restorasi dan perbaikan. Apa itu biaya restorasi dan perbaikan? Biasanya ini akan dikeluarkan perusahaan dan diestimasi berapa besarnya itu nanti setelah di akhir perusahaan selesai mengeksplor sumber daya alam pada lahan tersebut. Nah, biaya restorasi dan perbaikan ini seperti misalkan gini, ketika penambangan pasir telah selesai, nah itu kan tentu akan menghasilkan dampak gitu ya, dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan itu harus diselesaikan oleh perusahaan, harus diperbaiki apa saja kerusakan alamnya oleh si perusahaan supaya tidak terlalu berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, biaya itulah yang disebut sebagai biaya restorasi dan biaya perbaikan. Atau misalkan ketika ada pemotongan pohon gitu ya, atau pembabatan hutan gitu, kayunya untuk diolah. Nah,
Otomatis setelah kayu itu ditebang, pohon ditebang, nah gimana caranya supaya restorasi dan perbaikan dilakukan supaya lahan yang semulanya tadi berfungsi sebagai hutan, lahan hijau dan lahan hijau itu berfungsi kembali sebagai lahan hijau dengan cara reboisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai biaya restorasi dan perbaikan. Nah, biasanya besarannya ini dan apa saja yang harus dilakukan perusahaan itu tergantung pada pemerintah setempat gitu ya. Oke, paham sampai di sini ya? Kita next ya. Nah, berikutnya adalah cara menghitung depresi. Nah, depresi ini sebetulnya ada dua metode perhitungan untuk menghitung depresi atau penyusutan sumber daya alam. Ada dua metode. Yang pertama ada metode biaya, yang kedua ada metode persentase, ya, persen, metode persen. Tapi Ibu hanya akan menjelaskan metode yang paling populer untuk menghitung depresi aset sumber daya alam ya. Jadi di sini ada metode biaya. Metode biaya itu cara menghitungnya adalah mengurangi harga perolehan aset sumber daya alam dengan nilai residu, kemudian membaginya dengan total estimasi unit yang tersedia untuk dijual. Ini rumusnya nih. Jadi cara mencari depresi atau penyusutan per unitnya, per unit itu tergantung unit sumber daya alam ya. Misalkan kalau kayu per balok, atau kalau pasir itu per kubik gitu ya, atau kalau minyak itu per barrel. Jadi tergantung unitnya ya, tergantung asetnya itu apa, satuan unitnya. Nah, jadi biaya depresi per unit itu sama dengan total biaya ya, atau harga perolehan dikurangi nilai sisa atau residu dibagi total estimasi unit yang tersedia. Total estimasi unit yang tersedia itu maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah total perkiraan potensi sumber daya alam yang bisa dihasilkan oleh lahan tersebut itu berapa banyak. Itu yang disebut sebagai total estimasi unit yang tersedia. Gitu. Ya. Next, kita langsung ke contoh soal ya supaya lebih paham. Jadi di sini ada contoh kasus PT Mekarjaya, dia memperoleh hak untuk menggunakan sebidang tanah 10 hektar untuk mengeksplor sumber minyak. Nah, untuk menggunakan tanah tersebut dia harus mengeluarkan biaya sewa sebesar 100 juta rupiah. Kemudian dengan biaya eksplorasinya itu sebanyak 1 miliar 200 juta rupiah. Nah, dari hal tersebut diprediksi bahwa sumber daya mineral atau minyak yang ada di lahan tersebut itu kira-kira akan menghasilkan, setelah diteliti akan menghasilkan 1 juta barrel minyak. Ya, barrel itu sejenis tong ya, tong minyak. Ya, jadi kalau untuk satuan minyak itu kita sebutnya barrel. 1 juta barrel minyak. Nah, kemudian ditanya berapa perhitungan depresi per barrel atau per unit. Nah, ini dia nih ya, satuan unitnya barrel. Jadi berapa perhitungan depresi per barrel SDA tersebut. Nah, kita jawab dengan rumus yang tadi. Biaya sewanya tadi 100 juta rupiah, biaya eksplorasi 1 miliar 200 juta rupiah. Nilai residunya karena di sini nggak ada nilai sisa makanya kita nolkan ya. Nilai residu 0, kemudian taksiran unit tersedia tadi, total taksiran yang bisa dihasilkannya itu kan 1 juta ya, 1 juta barrel minyak. Kita hitung, biaya depresi sama dengan 1 miliar 300 juta rupiah dikurangi 0, nilai residu 0, dibagi dengan 1 juta barrel minyak. Jadi hasilnya adalah 1.300 rupiah ya. Jadi biaya depresi per unitnya adalah 1.300 rupiah per barrel minyak. Itu biaya penyusutan per barrelnya. Nah, next lagi. Nah, diketahui bahwa PT Mekarjaya selama setahun itu, pada tahun 2015 dia bisa menghasilkan atau mengekstraksi sebanyak 100.000 barrel minyak dalam setahun. Jadi produksinya PT Mekarjaya setelah dihitung di akhir tahun itu ternyata menghasilkan 100.000 barrel minyak. Nah, pertanyaannya, berapa biaya depresi untuk 1 tahun tersebut atau selama tahun 2015? Tadi kan kita baru menghitung biaya depresi per unit ya, belum per tahun. Nah, sekarang kita kalikan dengan produktivitas selama 1 tahun. Oke, langsung aja. Biaya depresi per unitnya dijawabnya sebesar 1.300 rupiah. Kemudian kita kalikan dengan produksi 1 tahun sebanyak 100.000 barrel. Ya, jadi hasilnya adalah 130 juta rupiah. Ya, sehingga kesimpulannya adalah
bahwa biaya depresi per unit SDA tersebut, aset SDA tersebut adalah 1.300 per barrel minyak, sedangkan untuk biaya depresi pada tahun 2015 yaitu sebesar 130 juta rupiah. Nah, sekarang kita catat ke dalam jurnal. Kita akan mencatat untuk biaya depresi pada periode 2015 ya. Jadi di sini langsung aja kita tulis depresi minyak pada akumulasi depresi minyak sebesar 130 juta rupiah. Nah, mudah kan ya anak-anak? Nah, terakhir, untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan berikan tugas. Di sini ada contoh kasus yaitu PT Jaya Pertalindo. Dia adalah perusahaan penambangan ya. Pada awal tahun 2018, perusahaan itu membeli sebidang tanah untuk dijadikan lokasi penambangan. Harganya adalah 500 juta rupiah. Kemudian tanah itu luasnya 30.000 meter persegi. Nah, diperkirakan mengandung pasir sebanyak 200.000 meter kubik pasir. Diperkirakan setelah seluruh pasir itu berhasil dieksplor atau digali, nah bekas pertambangannya itu bisa dijual dengan harga 80 juta rupiah. Nah, berarti 80 juta ini adalah nilai residu ya. Kemudian, selama tahun 2018, perusahaan tersebut bisa atau berhasil menggali pasir dari tanah sebanyak 35.000 meter kubik. Nah, pertanyaannya, gimana cara pencatatan jurnal? Gimana pencatatan jurnal untuk depresi selama tahun 2018, ya kan? Kemudian berapa sih biaya depresi per unitnya dan berapa biaya depresi untuk 1 tahunnya untuk tahun 2018. Silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke Bu Bella ya, dan jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Untuk sebagai bukti presensi atau kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe supaya Bu Bella semangat bikin materi ya, dan jangan lupa like, share kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya Bu mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.